Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Kasihan 4 TKW ini kaget saat tiba-tiba didatangi polisi dan didenda hingga 9 juta rupiah. Ternyata hanya karena hal sepele. Berikut kronologinya. Berita yang kedua adalah langgar protokol kesehatan 75 PRT asing terkena denda hingga 5.000 Hong Kong dolar atau sekitar 9 hingga 10 juta rupiah. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Diliput dari suara BMI.com, kondisi virus corona gelombang keempat di Hong Kong masih belum turun hingga aturan pelonggaran social distancing belum diperlakukan seperti dulu lagi. Aparat penegak hukum terus melakukan razia pelanggaran, baik itu pelanggaran tak memakai masker maupun berkerumun lebih dari 2 orang. Otoritas Hong Kong hari ini, yaitu tepatnya pada tanggal 3 bulan 12, mengumumkan sepanjang 2 hari ini telah melakukan penilangan terhadap 729 pelanggar dengan denda masing-masing 5.000 Hong Kong dolar atau sekitar 10 juta rupiah. Mereka yang tertangkap karena melanggar sebagai bentuk macam pelanggaran protokol kesehatan dan juga di berbagai tempat yang berbeda. Dari total 729 itu, ada 75 pekerja migran yang termasuk di dalamnya dengan pelanggaran serupa, yaitu dengan denda 5.000 Hong Kong dolar. Seperti juga yang ramai hari ini, di mana ada 4 orang pekerja migran Indonesia duduk bersama di bawah jembatan Mongkok dan langsung disambangi Pak D atau polisi karena telah melanggar aturan. Sama seperti pelanggar lainnya, denda minimal 5.000 Hong Kong dolar atau kisaran 9 hingga 10 juta rupiah. Kepala Sekretaris Administrasi Hong Kong Zhang Jiangzhong menyatakan, meskipun jumlah kasus baru beberapa hari belakangan terpantau mengalami penurunan, namun kemungkinan untuk kembali meningkat akan tetap ada jika lengah dan protokol kesehatan tidak ditegakkan. Lalu bagaimana saat kita tertangkap lalu tidak ada uang untuk membayar? Nah, Pak D akan memberikan surat tilang kepadamu atau kita dan harus kamu bayar dalam jangka waktu tertentu. Kurang dari 1 bulan atau bisa juga ditalangi majikanmu dulu. Jika kamu tidak membayar, majikan kamu akan didatangi petugas nantinya. Nah, bagi kalian semua yang liburan ya, jadi usahakan jangan bergerombol melebihi dari 2 orang saja. Dan tetap memakai masker karena jika apes sayangkan 1 kali gaji lebih. Lagi apes 3 cc di Taman Bobo Yun Long, lagi buka masker, lagi muluk atau makan nasi ditangkap Pak D per orang didenda 5.000 Hong Kong dolar. Nah, jadi kalau libur itu lebih berhati-hati ya guys ya, kena denda karena mereka itu duduknya bertiga ya. Yang harusnya berdua, mereka itu duduk bertiga. Jadi ya taatilah peraturan ya, dendanya bukan kaleng-kaleng ya, sekitar 1 bulan gaji. Bayangkan 1 bulan gaji kita capek-capek hanya untuk membayar denda. Nah, adapun tadi saya juga melihat ada salah satu status yaitu mbaknya yang terkena denda saat itu guys. Berikut statusnya ya. Jadi kronologi atau cerita kenapa saya bisa didenda hingga 5.000 Hong Kong dolar, biar paham semua ya, biar BMI jangan menyalahgunakan peraturan Hong Kong. Nah, jadi ceritanya itu saya niat ke kantor agensi, pas mau pulang aku lapar ya, mau beli makan, pas itu udah beli nasi. Terus aku duduk di bawah jembatan. Pas di situ ada teman-teman BMI lain, yaitu ada 4 orang. Karena aku lupa entah aku lagi pikirannya kacau atau bagaimana, lalu aku ikut duduk bersama mereka di situ. Gak lama kemudian ya, baru duduk selama 5 menit ya, mencoba untuk membuka bungkusan karena mau makan. Gak lama polisi langsung datang dan terjadilah.
Lalu kami dimintain KTP Hong Kong dan aku pun kena denda. Mungkin bukan rezeki saya dan apes ya saya. Udah ikhlas kok, sebesar apapun uang itu kalau bukan milik kita mau bagaimana lagi. Dan pasrah saja, mungkin bukan rezeki saya. Buat pelajaran saya dan buat kalian sahabat BMI, hati-hati nggih. Wassalam, mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah, maklum masih gemeter badan saya. Nah, jadi kronologinya begini guys, sebut saja Mbak M ya. Jadi Mbak M ini habis dari agensi, mungkin mengurus sesuatu seperti itu dan beliau ini lapar ya, ingin makan. Akhirnya beli nasi bungkus dan dia berkeinginan atau berniat untuk makan di bawah jembatan ya. Jadi di Mongkok itu kan ada bawah jembatan, di situ biasanya banyak sekali BMI yang berada di situ. Nah, akhirnya pada saat dia mau makan itu di situ ada beberapa teman yang duduk bersamaan, yaitu ada 4 orang ya. Tadi mbaknya bilang ada 4 orang. Akhirnya mbaknya berusaha untuk join dengan mereka dan mungkin lupa ya bahwa ada protokol di situ, tidak diperbolehkan berkerumunan lebih dari 2 orang dan tidak boleh melepaskan masker apabila berada di luar seperti itu. Nah, mungkin banyak lupa, akhirnya baru duduk di situ 5 menit dan membuka nasi ingin makan, belum sampai makan padahal baru membuka bungkus nasinya. Tiba-tiba si Pak D datang dan langsung meminta ARC atau ID card. Akhirnya yaitu tadi langsung ditilang ya. Jadi tilangnya atau dendanya itu bukan kaleng-kaleng guys, 1 bulan gaji bahkan lebih ya. Karena 5.000 Hong Kong dolar itu sekitar 9 sampai 10 juta rupiah. Nah, ini perhatian bagi teman-teman ya apabila liburan di luar gitu ya. Hati-hati jangan sampai ada kerumunan. Terus kalau mau membuka masker juga lihat sekeliling gitu. Kalau habis makan juga langsung buru-buru dipakai kembali maskernya. Dikarenakan sekarang kan ada virus baru ya katanya di Hong Kong dan sekarang mereka itu atau Pak Ade itu sudah mulai razia di tempat-tempat umum atau yang dimana biasanya digunakan untuk kerumunan para BMI yang sedang berlibur seperti itu guys. Langgar protokol kesehatan 75 PRT asing terkena denda hingga 5.000 Hong Kong dolar atau sekitar 9 hingga 10 juta rupiah. Nah, dalam waktu 2 hari saja ya, kemarin kebetulan pas tahun baru, itu yang terkena razia atau terkena denda itu hingga 700 lebih guys. Dan 75 diantaranya adalah PRT atau TKW. Jadi banyak sekali ya, mungkin karena kebetulan kemarin itu kan libur ya, libur tahun baru, jadi banyak sekali yang bepergian atau liburan begitu dan mungkin mereka itu lupa dengan protokol kesehatan yang sedang berlaku karena memang biasanya itu kan tidak seketat itu guys. Padahal di Hong Kong sendiri itu biasanya kalau di stasiun atau di tempat-tempat umum itu ada tulisan seperti ini ya. Jadi ini himbauan protokol kesehatan ya. Jadi setiap tempat umum atau terminal atau mungkin stasiun itu pasti ditempelin kertas seperti ini. Tapi mungkin banyak yang tidak melihat atau mungkin banyak yang mengabaikan. Jadi mereka itu ya karena memang peraturannya itu dulu nggak seketat ini. Ini baru beberapa minggu saja guys dan mungkin banyak sekali teman-teman kita yang tidak tahu. Nah, ini bisa kita jadikan pelajaran ya guys. Jadi untuk lain kali kita harus lebih waspada dan hati-hati. Jadi jika ingin libur itu harus selalu memakai masker dan jangan berkerumunan lebih dari 2 orang. Karena sekarang Pak D atau Pak Polisi itu sudah mulai gencar melakukan razia. Bahkan tadi sudah tertulis bahwa mulai minggu depan atau mulai besok itu katanya akan diadakan razia lebih besar lagi. Tapi alhamdulillah kalau untuk Taiwan sendiri ya masih ya bisa dibilang aman gitu ya. Kalau misalkan berkumpul gitu masih diperbolehkan, tapi ya sebetulnya sih itu juga berbahaya. Semua itu kan tergantung dari diri kita masing-masing ya. Kalau kita ingin terhindar dari penyakit itu ya mendingan sih jangan berkerumun gitu.
Nah itu tadi ya guys berita dari saya ya, semoga saja bermanfaat ya. Saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan panjang umur, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, majikan yang baik, kesuksesan, kebahagiaan ya guys ya. Dan semoga saja nanti kita pulang sampai ke rumah dengan selamat, membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.